Shalom, ketemu lagi kita di dalam acara Grow Up Together, di mana di sini kita akan berbincang-bincang santai aja, topiknya juga nggak berat dengan teman-teman yang ada di tim Grow Up Together. Sebelumnya, mari kita satukan hati dan berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami masih bisa berkumpul bersama, biarpun di dalam via Zoom, tapi kami mau Tuhan Yesus meluangkan waktu kami sejenak berkumpul berbincang-bincang Tuhan Yesus, di mana tentunya di dalam apa yang kami perbincangkan, yang kami bahas dapat menguatkan kami satu sama lain dan juga dapat memberkati setiap orang yang mendengarnya. Pimpin kami Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah Engkau pakai setiap kami Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu. Yang siap memulai acara Grow Up Together ini sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom buat teman-teman semua yang ada di room Zoom ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Kita ya akan ngobrol santai deh dengan Pak Prana. Silakan Pak Prana. Oke, sekarang kita temanya membicarakan tema lain daripada yang lain ya. Kita bukan tema-tema yang santai-santai aja lah, seputaran mengenai perkuliahan lah. Karena kita kan semua yang di sini kan adalah mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala. Mungkin yang pertama-tama yang akan kita bahas mengenai sejauh ini ya mengenai apalah. Yang pertama mungkin motivasinya lah masuk STT apa gitu dulu. Karena kan mungkin banyak aja yang ke STT ada yang bilang alasan-alasan yang biasanya mau masuk STT itu mau jadi pendeta, atau mungkin karena kenapa masuk STT, karena saya pernah mimpi Pak, karena Tuhan datangi saya suruh masuk STT, mungkin ada yang seperti itu, atau hal-hal lain lah teman-teman di sini yang bisa sharing satu-satu kenapa motivasinya masuk STT gitu aja. Silakan, siapa yang mau memulai? Kalau saya sih bukan buat jadi pendetanya gitu. Cuman kan maksudnya kan selama ini juga udah dari tahun berapa ya udah mulai melayani di GKI The Way. Nah, ketika melayani pun dengan kuliah ini pun saya nganggapnya itu membekali buat saya dalam yang saya lakukan sekarang ini pelayanan. Jadi itu ada belajar hal-hal di dalam tuh yang ternyata oh begini. Kayak kemarin tuh yang kita kuliah apa itu liturgika. Oh, liturgika. Jadi kan dari situ kan kita tahu nih, oh liturgi sebuah gereja tuh gini. Susunannya tuh kenapa harus begini. Ya, itu menambah suatu pengetahuan, wawasan buat saya yang tadi kita nggak tahu, akhirnya jadi tahu gitu loh. Nah itu kalau buat saya dari segi kemarin yang saya liturgika itu, oh ternyata liturgi itu seperti ini, kenapa begini. Dah akhirnya tahulah. Itu taunya juga karena kita kuliah. Kalau enggak pun nggak tahu, selama cuma HO aja gitu. Itu kalau saya dan saya kemarin ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain gimana. Atau mungkin kemarin ada yang terpincut bahasa Yunani? Ya, itu dari Sisponi ya, alasannya gitu ya, kenapa masuk masuk STT. Kalau saya sekarang kalau saya masuk STT itu sejauh ini sih kehidupan kekristenan saya menurut saya kalau orang Kristen harus gereja, dan saya paling senang tuh untuk aktif di gereja gitu. Kalau udah masuk suatu gereja, saya maunya itu harus ambil bagian dalam pelayanan. Dan kalau dalam pelayanan, Pak Prana di gereja nggak pernah diem aktif jalan sana sini. Iya, kecuali waktu gereja sebelumnya ya. Gereja sebelumnya juga saya aktif di cabang itu gitu loh. Jadi menurut saya kalau maunya saya ya bukan cuma kita aktif di pelayanan, tapi juga kita aktif dalam pengetahuan tentang Alkitabnya gitu ya kan, bukan cuma kita aktif dalam pelayanannya saja. Terus kemudian seperti Sisfon bilang tuh yang liturgika tadi, kemudian tahu bahasa Yunani kan, dengan seperti sejauh ini kan kita udah dapat nih bahasa Yunani 1 dan 2. Jadi kita tahu seru tuh ya, Pak, ya? semakin seru nih kita gali Alkitab juga bukan cuma sekedar gali bahasa Indonesia, tapi kita juga tahu cara baca bahasa Yunaninya gimana sih, perjanjian baru, pengertiannya juga. Jadi kita kalau bukannya kita mau jadi pengkritik Alkitab ya, kalau kita nanti dengar ada pendeta khotbah, jadi kita secara pribadi kita bisa
tahu lebih dalam lagi gitu loh mengenai Betul, Alkitab. karena kita udah belajar, jadi kita tahu Ya, maksudnya, kita oh tahu. caranya seperti ini, artinya seperti begini. Jadi Artinya seperti kita ini. kita jadi apa kata lainnya kita nggak gampang disesatkan karena kita Nggak ada gampang. ilmunya gitu. Ya, Jadi kita kita tahu gitu. tahu dan kita juga ibaratnya eh, nggak sembarangan menerima aja apa yang diajarkan gitu loh. Kadang-kadang kan kita Nah, sebelum-sebelumnya nih kita kan nggak tahu aja, pokoknya kita terima-terima aja lah. Itu salah satu alasan saya deh kenapa masuk hmm, STT. Mungkin saya yang rasa sih lainnya mungkin alasan mah pasti beda-beda. banyak, beda-beda. Ya, Oke, dari saya nih. Kalau saya dulu jujur nggak kepikiran juga sih untuk masuk ke STH kayak yang Pak Prana bilang tuh. Kayak dulu kan orang masuk karena ada gue pengen jadi pendeta karena panggilan kan. Ya kita-kita ini sih sebenarnya bisa dibilang bukan panggilan nih. tapi Maksudnya dipanggil. masuk aja begitu loh. Selain itu juga ya dulu Ada kan taunya kesempatan. cuma apa ya gimana ya cuma jadi jemaat, ya udah melayani Heeh. melayani, nggak kepikiran untuk berpikir untuk jadi pendeta, pengkhotbah atau apa ya. Heeh. Cuman kadang kalau dipikir balik aneh juga kenapa bisa masuk ya sekarang ya. Tapi bersyukurnya tuh setelah masuk tuh jadi bisa tahu lebih banyak gitu loh. Oh, ternyata uh, pelajaran Alkitab itu kita bisa lihat dari sisi lain. Terutama yang kemarin yang menarik itu kayak sejarah, kayak tahu namanya kayak zaman intertestamental ya kemarin. Iya, Intertestamental. zaman yang dimana 400 tahun itu menghilang itu kan, itu sebenarnya kita bingung juga kan dulu kenapa dari perjanjian lama Lama ke baru. tiba-tiba ke baru itu kayak ceritanya ada yang kosong, tapi ternyata itu diisi dengan fakta-fakta sejarah yang lain, tetap ada gitu loh. Itu menarik. Cuman kadang memang yang kemarin ikutin sejarah itu kayak berat ya. Sejarah dari Romawi, ada Yunani, semua itu ternyata tapi saling mengkait-mengkait meskipun mata pelajaran yang berat, cuman kita juga tetap berusaha ikutin, tapi menarik untuk didengar Menikmati. itu. Iya, menikmati. Iya. Oh, ternyata Alkitab tuh ada sudut pandang yang lain. Jadi selama ini kalau membaca Alkitab tuh ya gitu-gitu aja. Ini kenapa sih kok ada kejadian begini, kejadian begitu, tiba-tiba ada kerajaan ini, kerajaan itu. Ya ternyata ada fakta-fakta yang lain yang di luar tuh yang mendukung. Jadi sebenarnya ya gak ada ruginya lah ikut, maksudnya ikut sekarang kelas STT ini. Jadi sebagai memberkati kita juga ya, kita bisa tahu Alkitab lebih dalam lagi, terus bisa ketemu sama dosen-dosen yang saya bilang jujur itu semua hebat-hebat juga ya, meskipun kita kekurangannya mungkin sekarang hanya via Zoom ya. Mungkin lebih enak kan Iya. langsung tatap muka, itu lebih beda lagi ya. Ya saya berharap sih semoga yang nonton ini juga ya cobalah misalnya ikut STA juga, lihat oh ternyata Alkitab tuh bisa dilihat dari sisi lain gitu. Kalian promosi. Nah, Oke, gimana? thank you bro. Mungkin Oke. yang lain juga ada tanggapannya, motivasinya bagaimana gitu. Silakan Pak Beni, mungkin Pak Beni ada nih Pak Beni. Waduh, silakan Pak Beni, apa motivasinya masuk STT nih sejauh ini? Ya, kalau dari saya, mana ya? Ya hampir sama sih. Tadinya juga gak kepikiran untuk kuliah teologi, tapi kemudian ikut untuk mendalami Alkitab. Ya, ketika masuk dalam perkuliahan, banyak juga hal-hal yang miss yang dulu ketika belajar Alkitab, terus ke gereja, dan ketika belajar di dalam kelas pun ternyata ada yang berbeda gitu dari sisi lainnya gitu. Ya cukup untuk memperlengkapi. Ya begitu kalau dari saya. Gitu ya Pak Mungkin Beni dari ya. yang lain, ya. Untuk memperlengkapi. Nah, sekarang nih yang saya pengen denger nih dari Pak Riko nih, Pak Riko. Pak Riko kan udah pengalaman nih, udah menjadi salah satu pester yang di angkatan kita ada nih. Ngambil STH lagi. Nah, luar biasa nih Pak Riko. Silahkan, motivasinya apa nih Pak Riko? Ngumpulin gelar.
Apa ngisi waktu doang, Pak Riko? Mempertajam Jujur kalau ilmu di kayaknya. jujur kalau dimasuk STH, saya itu sebetulnya nggak ada pilihan, opsi lain nggak ada. Jadi Jadi hukumnya bukan sunnah, tapi wajib. Oh, oh gitu ya. wajib. Karena kenapa? Saya kan dimulai dari bukan sekolah yang direferensi jadi pendeta kan. Hmm. Ya kan, saya bukan sekolah dulu, tapi saya direferensikan oleh sinode menjadi PDM dulu, Hmm. baru naik terakhir ditabisin jadi pendeta. Nah, Hmm. tapi kan dalam hal ini kapasitas kita tahu diri gitu loh. Tahu diri, Pak. Harus tahu diri. Jadi jangan sampai gelar STH, gelar MTH, tapi pengetahuan tentang firman Tuhannya malah Nol. tidak sesuai gitu kan. Nah, itu yang menjadi pikiran bagi saya. Jadi saya itu kalau untuk urusan yang kerohanian ini, urusan Tuhan ini, Bible ini, saya sebisa mungkin ya belajar terus sampai hari ini gitu loh. Terus jadi kalaupun ada sekolah pun hayo gitu loh. Nggak ada masalah Untuk menambah ilmu. selagi kita ada waktu dan mampu gitu kan. Kecuali memang nggak mampu. Ya kan, ada keterbatasan atau sesuatu yang menghalanginya. Kalau memang masih bisa ya lakukan, atau itu memang udah menjadi nasar saya sendiri gitu loh. Untuk menyerahkan diri dipakai Tuhan kan gitu. Ya kan, daripada dipakai setan. Serem banget. Gak ada kata terlambat buat belajar ya, kok? Nah, makanya saya mah belajar terus aja gitu loh. Ada kesempatan, ayo belajar gitu loh. Sampai ubanan dah bodo amat. Iya. Tinggal Padahal kan dicat aja, kok. bisa dibilang sampai parsing juga ya, kok ya. Iya, itu berat bener itu. Padahal kan bisa dibilang Pak Riko baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu udah berkali-kali gitu, Pak Riko ya. Ternyata iya udah berkali-kali, tapi kan tetap aja belajar terus. Iya, terus. betul. Yang kita dapat di Alkitab tidak dapat di yang di luar kita dapat, Kuliah. nggak ada di Alkitab gitu kan. Untuk menambah ya, Pak. Nah, Jadi terus semakin kompleks. ilmu-ilmu lain dari para senior-senior, pakar-pakar, dosen pengampu, kan kita juga perlu timba itu. Ya. Kan? Yang nggak kita dapat di Alkitab aja gitu ya, Pak ya. Ya, memperlengkapi sih, memperlengkapi. Nggak ada salahnya lah kalau memang soal ini ya. Kalau bagi saya ya, yang penting motivasi kita benar, lurus, bahwa kita belajar ini untuk ingin lebih dekat kepada Tuhan gitu loh. Ingin dekat kepada Tuhan, dan kejadian-kejadian ini sebetulnya kesemuanya itu nanti Roh Kudus yang akan menyingkapkan semua sebetulnya. Gitu loh. Roh Kudus yang akan menyingkapkan kita semua sebetulnya. Nah, untuk soal dapat gelar STH, waduh, gue benar-benar nggak kepikiran. Gelar STH atau apa, aduh bodoh amat. Itu malah saya pernah nanya sama Pak Seno, Pak, sebetulnya penting nggak sih sekolah STH? Pak Seno jawabnya bingung. Sebetulnya ini dilema juga. Dia bilang penting kagak penting juga perlu. Iya. Jadinya, tapi penting jadi gitu ya. sebetulnya titel itu untuk manusia gitu. STH itu untuk manusia. Tuhan nggak perlu titel memakai kita, membawakan firman-Nya. Orang bodoh pun nggak harus berpendidikan pun dia bisa pakai kok. Saya sudah Lu pikir yang sekolah profesor itu Tuhan bangga pakai? Tuhan bukan mencari orang yang mampu, hebat. Tuhan cari orang yang mau untuk menyampaikan firman-Nya gitu loh. Selama ini Tuhan cari orang yang mau, bukan cari orang yang mampu. Kalau ngikutin mampu mah nanti dia jadi sombong. Gitu. Iya. Yang penting tuh mau nggak gitu loh. Kita mau nggak? Tapi kan memang di ladang dia gitu. Iya, tapi kan memang sejauh ini kan seperti saya, Tisfoni, Henry gitu kan bilang kan bahwasanya sejauh ini memang kita mendapatkan hal-hal apa yang menurut kita jadi memperlengkapi, menambah wawasan kita, Pak, bukan sekedar cuman baca Alkitab aja gitu kan. Jadi kayak bahasa Yunani kita tahu, terus memperdalam Alkitab melalui bahasa Yunani kita bisa juga gitu ya kan, nggak sembarangan terima. Ya menurut saya memang
memang untuk seperti yang Pak Riko bilang tadi lah, menambah pengetahuan juga gitu, karena nggak ada salahnya gitu belajar ya. Nah, ibu kalau ibu Kita gembala tetap gimana? kita tetap Ah, mengadopsi semua ilmu, ah, mempelajari, nanti biar Tuhan yang tuntun kita mau ya kemana, mau betul Pak. jadi Ya, pendeta kek, mau jadi gembala kek, mau jadi pemusik kek, atau menjadi Iya, misionaris kek, itu biar Tuhan yang jalanin, bukan permintaan kita. iya. Betul. Soalnya gini loh Pak, kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri loh kalau di beberapa gereja itu mereka memang melihat gelar juga gitu loh. Ada nggak nih sekolah teologi nggak mereka yang mau khotbah ini gitu loh. Kita tidak bisa pungkiri itu gitu loh. Jadi untuk supaya jangan ada halangan seperti itu ya, kalau kita ada kesempatan, ada waktu atau apa, kalau misalnya memang kita dipakai Tuhan kan itu jadi tidak jadi masalah gitu loh, untuk dipakai kita lebih besar lagi bagi kemuliaan yang dipakai di gereja-gereja lain yang ibaratnya melihat hal itu gitu loh ya kan. Nah, itu Gitu. yang bikin sesat-sesat itu sekolahnya tinggi-tinggi. Itu terlepas dari itu. Itu jemaat yang disesat-sesatin itu yang mereka yang belajar itu sekolahnya tinggi loh, Mak. Doktor sampai profesor. Tapi Iya. kenapa Betul, Om Riko, betul. pemahaman mereka bisa blank? Iya, Ini iya, iya. masalah loh, ya kan? Makanya ini bergantung kepada pribadi hubungan mereka dengan Tuhan gitu. Bahaya memang. Makanya motivasi kita harus benerin dulu gitu. Iya. Kalau untuk kebenaran Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dan firman itu Tuhan yang pakai kita cuma sebagai hamba saja, apa bahasa itunya, doulos gitu kan. Dan Tuhan itu kan Bahasa Yunaninya. Dulu. kan? keluar Kita, ilmunya. kita hanya doulos dan dia adalah kuriosnya. Dan kita Kuriosnya. udah tahu. Nah, Tapi kita tulisannya bisa gimana Pak? Kurios Pak. Coba diparsing dulu kok. ya kita kuriosnya. Nah, kita bisa jadi kita bisa tahu posisi kita itu ada di mana. Iya. Jangan sampai Ya, salah. Soalnya mungkin nggak bisa dipungkiri ya Pak, mungkin ada beberapa oknum juga yang masuk ke STH, mungkin karena lihat pendeta-pendeta kan sekarang banyak yang ini nih Pak, yang ibaratnya kehidupannya mentereng banget gitu ya kan. Apa namanya? Memperbaiki nasib lah di dunia kerohanian gitu kan. Iya, Saya sih nggak pernah memperbaiki kepikiran sama kehidupannya. sekali. Ya, Iya. berani berkoar aja, berani jual ini aja, jual diri aja bisa naik dia grade-nya, terus pendapatan makanya. tinggi. Nggak bisa dipungkiri Pak, ada oknum-oknum seperti itu. Hal Oke, Tapi kan selanjutnya motivasi siapa? udah nggak bagus, dimulai dari itu mamon tadi. kalau gitu. Mamon, dimulai dari mamon. Tapi kan kadang-kadang segala sesuatu yang tidak bagus kalau ditutup dengan berbau-bau agama itu kan nggak ketahuan Pak. Nggak kecium. Oke, silakan Bu Itu kan Silvi, silakan. nanti ujung. Ya. Bu Silvi apa nih motivasinya nih sebagai ibu gembala? Apa tadi Koriko masih mau ngomong tuh belum selesai. Koriko apa? Nanti yang tahu kan urusan mamon itu Tuhan sama dia Tuhan. yang sendiri Iya, yang tahu. betul. Kalau orang lain mah nggak tahu. Tahu. Tuhan yang tahu sama dia, mereka berdua doang. Nah itu nanti yang ujung-ujungnya itu. Nah kembali Kedalaman. kepada Bu Gembala. Apa tadi pertanyaannya? Motivasinya Bu ikut STT Bu, ya kan? Padahal kan Ibu sebagai istri seorang gembala yang kita kenal luar biasa ini pengajarannya. Padahal kan mestinya bisa aja nanya-nanya aja langsung ke Pase kan mengenai baca-baca Alkitab, tapi ternyata ikut gabung. Silakan Bu. Motivasinya yang pasti sih memperlengkapi diri lah gitu. Saya Pase gitu. Jadi lebih baik memperlengkapi diri sendiri dari awal. Iya, jadi tahu lah gitu, maksudnya di STH itu belajarin apa aja. Jadi nggak melulu nanya. Walaupun Menarik. nanya pun nggak dijawab emang. Tapi menarik tuh Bu, Ibu bilang tadi Pase saya wah luar biasa nih Bu Marti ya kan. Mau dapat ilmu langsung dari sumbernya gitu ya Bu ya. Iya, maksudnya jadi Pase sendiri pun
biarin saya belajar sendiri dulu gitu. Jadi Iya betul. ya udah jangan nanya gua, lu belajar sendiri dulu gitu. Kebanyakan sih gitu, Pak. Jadi yang saya takutin dulu tuh kalau disuruh khotbah. Kalau disuruh khotbah sama Pase gitu, lu Tuhan ini mau khotbah apa gitu. Memang setiap kali ada suara tuh Pak tentang ini gitu atau ayat ini gitu. Tapi nggak selalu. Dalam arti setiap kali dikasih jadwal gitu, saya kan mikir, Tuhan apa yang mau dikhotbahin gitu. Terus bingung deh tuh. Nah, tapi puji Tuhan dengan udah ikut STH ini, Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala ini, dari awal saya ikut sampai sekarang, setiap ada jadwal dikeluarin, saya nggak kaget Pak. Dalam arti, udah relax ya, santai. Udah apa ya? Udah pro. Lebih Udah pro. Belum masih awam. Masih awam tuh. Cuma maksudnya deg-degannya udah beda lebih ya. bisa lah. Paling nggak saya udah mulai apa ya? Ya ilmu yang saya dapat itu saya masukin dikit-dikit gitu kan. Saya pakai yang saya dapat, saya pelajari, saya praktekkan gitu. Itu aja Berarti sih. Berarti ntar kalau khotbah pakai bahasa Yunani juga dong Bu ya? Oh enggak selalu. Nggak selalu Pak. Kata Pase, pengkhotbah yang baik itu justru mengurangi hal-hal seperti itu Pak. Oh gitu ya. Oh iya. Jadi saya lagi mikir, nanti saya mau kurang-kurangin nih. Karena kan saya setiap kali dapat begitu tuh dari yang biasa saya gali itu pakai Alkitab Sabda kan. Nah, kenapa saya masukin? Saya sendiri pun baru ngerti gitu. Bahasa aslinya ini, oh artinya tuh ternyata gak cuma seperti yang bahasa Indonesia terjemahin gitu. Kenapa saya masukin gitu. Terus, ada beberapa tapi arti berapa ya. kali, iya, dan dia lebih ngena gitu loh. Artinya itu. Makanya kenapa saya suka pakai. Tapi si Pasnya balik lagi itu pernah ngomong. Kalau udah biasa khotbah, hal-hal gitu, ya nggak usah dimasukin. Kamu langsung bagiin gitu tanpa dilihat kata aslinya gitu. Tanpa kita sampaikan kata aslinya gitu ya. Ya. Oh ya, I see. Ya begitu dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, Bu Sil, thank you, sayang, terima kasih. Sekarang Bro Pil gimana nih Bro? Oh ini adiknya nih. Silahkan. Luar biasa dalam satu rumah berapa STH ini di dalam. Halo. Nama saya Vileo. Ini kayak rekaman nih, tau nggak? Kayak rekaman di kelas. Iya. Masih single. Motivasi ikut pelayanan. Motivasi ikut pelayanan kan. Motivasi ikut STT. Sadar Roy, sadar fokus. Kalau dibilang panggilan, ya. Benar, kamu dipanggil Pase kan? Enggak, maksudnya dibilang panggilan, maksudnya panggilan sih, ya saya nggak berani bilang gitulah gitu. Cuman kalau dari zaman dulu sama bokap tuh ya kerinduan bokap gitu, kayak maunya tuh saya ke arah sini gitu kan. Terus udah dari dulu lah gitu. Nah terus ya itu apa, tapi ya enggak lah gitu kan. Nah terus sering juga, karena kan waktu kalau zaman pas mau kuliah itu dulu ya itu yang tadi sering dibilang plesetan kan. Nah apa sih kuliah STT motivasinya apa gitu. Nah kalau dulu tuh terkesan kayak kalau tadi dibilang kan jarang lah orang kepikiran mau masuk STT gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dibilang kalau dulu tuh zaman kayak angkatan saya kayaknya sebenarnya banyak gitu. Jadi tapi membedakan panggilan apa bukan itu yang susah gitu kan. Tapi terus saya kayak enggak lah, bukan saya gitu, maksudnya bukan saya gitu. Nah, malah justru konteksnya
banyak kayak teman-teman saya yang masuk STT ini malah jadi pelarian gitu. Nggak Jadi diterima tempat lain. iya betul. Jadi kayak, duh gue nggak tahu mau kemana kuliah, niat-niat nggak niat gitu kan, mau nggak ada minat, ya udahlah akhirnya gue masuk STT aja gitu. Nah kesannya jadi seperti itu dulu gitu kayak, tapi terus kayak masa gitu sih gitu akhirnya ya udah nggak ada kepikiran sama sekali. Dulu juga sempet sih mau masuk tapi bukan STT-nya gitu. Kalau di di yang di Karawaci apa tuh namanya Harvest ya. Yang di Iya. Harvest kan ya di Harvest dulu ada. Nah, dulu sempat kepikiran udah survei gitu kan, tapi mau ambilnya dulu musik gerejanya gitu. Jadi bukan STT-nya. Karena pas survei-survei gitu kalau ambil musik gereja uh, pelajaran STT itu tetap dapat gitu. Jadi kayak apa sih? Tetap dapat, cuman fokusnya musik gitu kan. Nah, terus tapi di hati itu masih gimana gitu kayak Belum apa ini cuman pelarian doang gitu kan. Kesannya gimana antara gengsi sama nggak mau nggak mau ini gitu. Akhirnya lewat lagi nggak jadi gitu. Nah, terus sampai akhirnya ya sekarang ini gitu kalau ada kesempatan ini bisa di STT Sangkakala bisa bareng-bareng di sini gitu. Memang terkesannya kayak dijorokin Pase gitu kan. Memang banyak juga gitu. Banyak kan yang dijorokin gitu kan. Ayo ikut gitu. Nah, kalau yang kasus saya juga memang terkesannya sepertinya dijorokin banget gitu. Ya, emang nama saya juga didaftarin bukan saya yang daftar gitu. Jadi udah ada dimasukin nama situ. iya, nama saya di situ gitu. Tapi eh saya mikir gitu maksudnya kalau dulu kan mungkin masih anak-anak gitu terus masih remaja berpikir ya udah bukan ininya gitu. Nah, udah sepanjang kesini sekarang udah pelayanan juga udah lumayan gitu kan, udah ini lama-lama juga di hati kayak ini udah kesekian kali juga nih kesannya tuh nolak atau lari tuh ini udah keberapa gitu kan. Terus ya ada ini sendiri gitu di hati jadi kayak terus keinget juga gitu kan sama inian bokap. Terus dia itu balik lagi kita apa yang tadi Koriko bilang bukan soal apa gimana gitu tapi soal mau nggak mau gitu kan. Terus Pak Prana juga tadi bilang kalau misalnya ini jangan sampai juga nanti ternyata memang ini maunya Tuhan gitu. Memang harus diperlengkapi udah pelayanan udah melayani jangan sampai ntar juga ke depan malah jadi ganjalan juga gitu dan untuk melayani gitu kan. Nah, terus akhirnya ya udah gitu semenjak ini juga mau nolak apa ya ibarat kalau yang kayak begini-begini mau nolak juga takut gitu kayak ibaratnya ini bener soalnya nggak tahu kan maksudnya rencana Tuhan apa segala macam ke depan gitu. Terus saya berpikir ya namanya yang begini-begini nggak mungkin apa sih menentang ininya Tuhan gitu kan maksudnya memperlengkapi diri di STT masa iya Tuhan nggak suka gitu kan. Toh pun bukan saya yang mau gitu ini memang diperhadapkan sama keadaannya ini muncul lagi nih udah kuliah juga baru beres waktu itu benar-benar baru kelar skripsi terus ada beginian lagi gitu kan kayak jadinya mau nolak lagi juga gimana gitu ada di hati tuh ada yang gimana terus akhirnya ya udah jadi saya juga nggak berani nolak juga akhirnya jadi sebenarnya dibilang dijorokin iya tapi kan kalau misalnya saya benar-benar emangnya nggak mau nentang ya bisa aja sih gitu kan cuman ya udah akhirnya saya ngikutin gitu namanya soalnya pelayanan juga kayak sekarang ya udah selama masih bisa saya masih bisa kerjain ada tiba-tiba disuruh ya udah gitu diambil gitu kan selama masih bisa terus juga setelah ikut juga ternyata maksudnya ya banyak banget gitu yang didapat gitu kan kayak apa sih kemarin belajar apa ya pokoknya ya belajar sejarah-sejarah gitu terus belajar
macem-macem, terus ya belajar bahasa Yunani juga, kayak maksudnya bener-bener kan kalau jujur gitu baca Alkitab kan banyak gitu, maksudnya yang kayaknya aduh ini udah baca berapa kali juga kayaknya susah banget gitu apa masuknya gitu. Nah, tapi ternyata juga akhirnya baru tahu juga kalau sebenarnya kenapa ada beberapa yang bikin susah karena konteks bahasa aslinya tuh berbeda sama bahasa kita gitu. Nah, makanya kemarin juga baru tahu, oh ini bahasa aslinya seperti ini gitu. Nah, terus banyak apa ya, ya akhirnya terbuka gitu kayak memang benar-benar apa ya, banyak yang kita belum tahu gitu kayak udah ini pun masih banyak diperlengkapi gitu. Jadinya itu sih kenapa saya akhirnya ikut dan mengikuti jalan berbatuan ini. Luar biasa nih, bro. Pil, Sekarang si Ren nih, Ren yang belum nih, Ren. Pil, bukan kayak Ko Yunus kan, Pil? Bukan kayak Koyunus. Kalau Koyunus sudah lebih ekstrim, dia benar-benar. Itu biar dia mengungkapkan deh, biar dia mengungkapkan. Iya. Dan dia lah lain kali lah. Jadi sekarang Ren apa Ren? Motivasinya Ren. Iya, sebenarnya kalau ditanya motivasi awal-awal sih balik lagi ini sebenarnya mau orang tua juga untuk masuk sini, tapi juga pada akhirnya ngerasa wah kayaknya memang benar gitu ini jalannya. Nah, cuman setelah semakin berjalan baru berasa banget tuh kayak wah memang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih tuh ya ini gitu. Karena kan iklan STT tuh begitu banyak kan, tapi kalau memang sebenarnya kayak tadi Bang Pil bilang, kalau dia mau masuk pas saya udah masukin nama dia, kalau dia berontak, dia nggak mau, kan bisa aja, iya kan? Bilang enggak apaan sih gitu, baru ini juga gitu kan, atau enggak Cifon gitu kalau pas ada tawaran awal, ayo join gitu, kalau memutuskan diri untuk tidak ya tidak, ya berarti memang siapapun yang masuk di sini tuh sebenarnya memang udah pilihan Tuhan juga gitu loh sebenarnya. Nah, cuman balik lagi kalau masalah STT tuh kebanyakan kan orang-orang, apalagi orang-orang zaman dulu ya, orang tua zaman dulu juga nganggepnya STT itu sekolah pendeta gitu. Kelar STT ya lu jadi pendeta. Nah, sampai akhirnya banyak orang akhirnya salah kaprah gitu. Bahwa STT itu lu keluar lu harus jadi pendeta besar gitu. Nah, akhirnya jalur STT ini disamakan dengan jalur pendidikan sekuler lainnya yang ketika lu keluar lu harus jadi orang sesuatu gitu. Nah, sedangkan untuk kita lihat seseorang berhasil atau enggaknya untuk di pendidikan STT ini menurut saya ya bukan balik lagi bukan ke gelarnya, karena STT itu sama aja kayak kita belajar musik nih contohnya. Musik ada yang melalui jalur otodidak, ada yang jalur pendidikan. Nah, begitu juga dengan STT begini. Ini kan sama aja kayak ilmu kita mengenal Tuhan kan. Ada yang melalui jalur otodidak, pengalaman sendiri, ada lagi yang jalur STT. Nah, kebetulan kita ini mungkin udah pelayanan di gereja, berarti udah otodidak juga. Dan sekarang kita harus ke jalur yang pendidikannya gitu, yang ada kisah-kisah, ada cerita-cerita gitu. Nah, tapi jangan sampai nantinya tuh kita salah bahwa seseorang yang berhasil di STT itu yang IPK-nya gede gitu, terus yang nilainya terbaik, nggak begitu. Sama aja kayak percuma gitu. Nah, kalau orang pendidikan sekuler lainnya mungkin bisa dinilai seperti itu gitu. Oh, ini orang jadi orang hebat, orang bos gitu segala macam. Nilainya bagus, nggak pernah jelek, nggak pernah repeater segala macam. Nah, cuman kalau buat saya STT ini ya itu tadi nggak bisa dinilai dari nilai-nilai itu, tapi hasilnya itu bisa dilihat dari nilai-nilai kehidupan gitu. Contohnya kayak misalkan nantinya kita keluar pun nggak jadi pendeta, tapi kita tetap melayani entah dimanapun yang kayak tadi Om Riko bilang, kita bisa jadi misionaris, kita bisa jadi pemusik atau bahkan pendeta pun gitu.
ataupun kita nggak jadi siapa-siapa tapi kita di dalam gereja tuh melakukan pelayanan entah apapun itu bentukannya tapi orang merasa terberkati, itu buat saya udah berhasil di STT gitu. Jadi pesan-pesan yang buat nonton juga nih, jangan lagi menilai anak STT tuh seseorang yang masuk STT tuh dia harus jadi pendeta hebat, kalau dia nggak jadi pendeta hebat mah itu ngapain di STT gitu. Nggak, jangan, karena balik lagi penilaian STT itu dari sama dengan kalau menurut saya nilai-nilai kehidupan. Jadi kehidupan seseorang yang udah keluar STT, nah baru bisa dilihat apakah dia mencerminkan yang sudah dia pelajari tentang ketuhanan atau belum gitu. Iya. Thank you, Ren. Menarik nih. Yang dikatakan Ren itu bahwasanya yang masuk STT itu belum tentu keluarnya jadi pendeta. Tapi sekeluarnya kita dari STT, kita jangan sampai tidak melayani dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, jangan sampai kita tidak melayani Dia untuk memperluas kerajaannya. Demikianlah tadi beberapa motivasi dari mahasiswa-mahasiswi STT Sangkakala mengapa masuk ke pendidikan teologi, dan biarlah kiranya saya percaya kita semua yang di sini tujuannya cuma untuk mempermuliakan dan memperluas kerajaan Tuhan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Demikian Sister, silakan. Oke, makasih buat teman-teman, buat semua cerita-cerita semua, maksudnya motivasi masing-masing itu buat gabung di STT itu seperti apa. Tapi intinya saya dapat semuanya itu untuk saling memperlengkapi diri lagi untuk bukan untuk kehebatan diri sendiri, tapi maksudnya kita memperlengkapi diri. Tuhan mau pakai kita menjadi apa di depannya nanti, itu rencananya Tuhan. Kita belum tahu. Bagian kita tuh hanya ya Tuhan mau kita jalanin ini, ya kita jalanin aja. Bagian kita tuh hanya nurut dan tunduk. Nanti ke depannya kita jadi apa, hanya Tuhan yang tahu. Makasih buat teman-teman waktunya yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Yuk sama-sama kita tundukkan kedua kepala, kita berdoa ya. Bapak, ucap syukur, kami mengucap terima kasih Tuhan Yesus, kami telah Tuhan mendengar masing-masing setiap kami apa menjadi motivasi kami untuk belajar di STT ini. Tuhan, hanya Engkau yang paling tahu isi hati kami Tuhan Yesus, dan kiranya Kau tuntun kami terus Tuhan Yesus selama perkuliahan kami kurang lebih 3 tahun ini Tuhan Yesus, hingga kami semuanya dapat lulus Tuhan Yesus, lulus bersama. Apapun jadinya kami nanti di depan, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin kami, Tuhan pakai kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kumpulkan kami kembali di acara Grow Up Together berikutnya dengan teman-teman yang lain lagi yang belum bisa hadir pada hari ini Tuhan Yesus, dan kami tetap melakukan semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di acara Grow Up Together berikutnya. Shalom, God bless you. Sampai jumpa semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye.